di dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita diamkan, ini kan menempel satu sama lain, dia akan lengket kan. Nah, pada saat kita bergerak, ini mengalami gesekan. Jadi pada saat dia masih lembab dan licin, masing-masing dari otot ini bergesekan dengan nyaman. Jadi tubuh kita nggak ada rasa sakit. Tapi kalau ini tidak bergesekan, dia akan lengket seperti ini. Dan pada saat dia lengket, kita akan merasakan sebagai tertahan gerakannya. Gerakannya terasa tertahan, atau ada ketegangan, atau ada rasa sakit saat digerakkan. Karena kondisi lembab dan licin dari fascia ini berkurang. As a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner when you mengaktifkan perut, mengangkat kepala, tahan, turunkan, meluruskan kembali kaki, turunkan, nafas, angkat, hembuskan ke sisi kiri. Oke, sekali lagi angkat, turunkan ke sisi kanan, kita stay di sini. Boleh gunakan tangan kanan untuk mendorong lutut sejauh yang terasa nyaman. Rentangkan lengan kiri. Dada tetap menghadap ke atas, pandangan boleh ke atas atau menoleh ke arah luar, ke kiri ataupun ke kanan, tidak masalah. Kembali. Bawa ke atas dada, rentangkan lengan kanan, jatuhkan kedua lutut ke sebelah kiri, gunakan tangan kiri untuk menahan. Kita akan stay pada twist 1 menit di sini. Angkat kedua kaki. Kita akan berguling ke posisi duduk dengan cara seperti tadi. Turunkan kedua lutut, angkat dada, mengangkat tubuh, kembali ke posisi duduk. Jadi posisinya masih setengah duduk. Sebagian berat badan masih bertumpu di lantai atau sepenuhnya duduk di atas tumit. Tentu kalau kalian rasakan ini adalah opsi yang paling intens. Jadi biasanya kalau saya menahan lama, saya tidak memberikan ini di awal. Jadi dilakukan bertahap. Jadi dia posisinya seperti setengah jongkok begini. Atau misalnya kalau yang tidak nyaman begitu, terkadang ini juga nggak semua sih nyaman. Kita bisa duduk di atas blok seperti ini dengan kakinya dijinjitkan. Jadi sebagian berat badannya ada di blok. Kalau kurang tinggi tinggal kita ubah ketinggian blok. Mungkin yang satunya level 2, yang paling bawah level 1. Dicoba. Jadi salah satu teknik MFR, Myofascial Release, tidak hanya pakai bola, pakai tangan juga bisa. Kalau kita cubit-cubit, misalnya ini ya, kita cubit-cubit. Ini juga adalah dalam upaya kita untuk mempengaruhi superficial fascia ini. Melepaskan kekakuan dari superficial fascia yang terhubung dengan deep fascia. Kan kalau kita lagi sakit, misalnya lagi kepala, dipijit tuh kan enak banget rasanya gitu kan. Dipijit, dicubit-cubit. Jadi itu juga merupakan bagian dari myofascial release sebenarnya. Oke. Clear kah? Ya. Pernah dengar katanya kalau misalnya kita mencubit kulit dan kulitnya itu
susah untuk ditarik, terasa sakit. Nah, itu menandakan fascianya kaku. Apakah begitu? Iya. Terutama di punggung biasanya kita ada namanya teknik skin rolling. Jadi kita pegang, dorong gitu di punggung seperti ini. Jadi kalau ada bagian yang susah untuk didorong itu menandakan area itu ada pelengketan biasanya, lebih kaku, lebih tidak gliding, lebih tidak moist, lebih tidak licin. Gitu. Jadi kalaupun tidak pakai bola, kita misalnya cuman memang itu butuh, kalau bola kan untuk diri sendiri bisa. Nah, ini kan butuh orang lain. Tapi kalau kita mau memberikan misalnya entah untuk suami, anak yang mungkin pegel punggungnya, nah itu pada saat kita lakukan skin rolling itu membantu sirkulasi cairan lagi di sana. Yang mungkin kalau duduk lama gitu kan jadi kaku kan. Jadi kalau susah dicubit itu artinya dia di sana ada bagian yang lengket. Clear ya untuk superficial fascia? Kemudian kalau saya ambil lebih jauh, saya hilangkan nih superficial fascia beserta lapisan lemaknya. Di bawahnya itu akan ada sebuah jaringan yang disebut dengan deep fascia. Berbeda dengan superficial fascia, deep fascia ini tebal jaringannya. Dan arah-arah seratnya itu lebih teratur. Jadi arah seratnya lebih ke dua arah. Kalau diibaratkan itu seperti stocking yang membungkus seluruh tubuh kita di bawah lapisan lemak. Artinya dari puncak kepala sampai ke kaki itu dibungkus oleh deep fascia, satu deep fascia yang sama. Bisa membayangkan tubuhnya dipasang stocking? Ya, jadi kalau kita melihat bentuk dari deep fascia ini yang seperti stocking full body, make sense kan kalau misalnya saya pakai high heels nih, kan pegel tuh di kakinya. Kok saya merasa sakit kepala ya gitu. Padahal kan kekakuannya ada di kaki, tapi kenapa saya rasakan di kepala gitu. Kalau kita mengacu pada pemahaman deep fascia ini, make sense kan? Bahwa apa yang terjadi di kaki itu juga bisa memberi pengaruh pada kepala. Apa yang terjadi di kepala bisa memberi pengaruh pada lower back misalnya. Atau pada kaki. Terus bedanya dengan, kan tadi yang superficial juga menghubungkan seluruh tubuh. Bedanya apa? Bedanya kalau yang superficial fascia ini karena dia kan loose connective tissue ya. Jadi dia lebih berupa bantalan di bagian luar tubuh. Sementara kalau deep fascia ini dia lebih terhubung dengan muscle dan tulang. Teman-teman pernah makan jeruk kah? Pernah lah ya. Nah, kalau kita ngupas jeruk nih, kan sekarang deep fascia ini kan dia mengelilingi semua muscle kita kan seperti ini. Nah, ini kalian lihat serabut-serabutnya. Nah, ini kayak serabut fascia. Kalau kalian melihat sekarang ini jeruk yang masih menyatu, dia terdiri dari bagian-bagian sendiri-sendiri. Artinya deep fascia ini dia membentuk kantong-kantong yang membungkus masing-masing jeruk ini. Kalau saya buka, nah kita kan ketemu nih perbagian yang masing-masing ada bungkusannya. Nah, ini adalah bagian lanjutan dari deep fascia ini. Ibaratnya dia membentuk kantong yang membungkus masing-masing muscle kita. Ini adalah kelanjutan dari deep fascia tadi. Dan kalau kita lihat dia berlanjut sampai ke bagian dalamnya kan. Ini adalah tulang kita di bagian dalam. Jadi fascia yang membungkus muscle ini berlanjut membungkus tulang yang ada di dalam. Bisa mengikuti logikanya? Berarti satu grup muscle ini dibungkus oleh deep fascia yang bagian luar itu dekat ke kulit dan di dalamnya juga dibungkus. Kalau saya buka lagi jeruk ini kan di dalamnya masih ada bulir-bulirnya kan. Pernah membuka jeruk? Dalamnya kan ada lagi yang bisa kita lihat bulir-bulirnya yang kecil-kecil ini kan. Kenapa di dalamnya nggak jadi jus dia? Kan masing-masing bulir ini ada airnya kan. Kenapa dia bisa terpisah satu sama lain, tidak bercampur jadi jus? Karena kan masing-masing ada kantong pembungkusnya kan. Dan kalau kita lihat dia masih menempel kan, masih menyatu, kemudian membentuk kantong-kantong lagi di dalamnya. Jadi masing-masing grup otot ini
Kalau kita bedah lagi ke dalam, kita akan menemukan serat-serat otot yang lebih kecil, grup-grup yang lebih kecil, yang terpisah satu sama lain, sekaligus juga terhubung. Terpisah tapi tidak sepenuhnya terpisah karena masih dihubungkan oleh fascia tadi. Yang mana masing-masing dari sel ini akan menyimpan jus, cairan. Bisa mengikuti logikanya? Jadi ini yang sesungguhnya terjadi di dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita diamkan, ini kan menempel satu sama lain. Dia akan lengket kan. Nah, pada saat kita bergerak, ini mengalami gesekan. Fascia kita memiliki karakter lembab dan licin. Jadi plastik pembungkusnya ini, kalau dipegang jeruk, kalau kita pegang begini dia terasa dia basah. Jadi pada saat dia masih lembab dan licin, masing-masing dari otot ini bergesekan dengan nyaman. Jadi tubuh kita nggak ada rasa sakit. Tapi kalau ini tidak bergesekan, dia akan lengket seperti ini. Dan pada saat dia lengket, kita akan merasakan sebagai tertahan gerakannya. Gerakannya terasa tertahan, atau ada ketegangan, atau ada rasa sakit saat digerakkan. Karena kondisi lembab dan licin dari fascia ini berkurang. The things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own.